Seperti halnya juga pada waktu lalu soal Pusat Data Nasional bocor yang dikritik oleh Kiki Saputri. Apakah Anda setuju? Pasti juga tidak akan setuju. Menurut saya apa yang dikatakan Kiki Saputri di sini benar, tetapi kok banyak yang mengkritik. Heran saya ya. Jadi pendukung jangan terlalu fanatik lah. Kalau ada yang tidak benar ya seharusnya dikritik, karena itu sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, di sini menurut saya manuver dari Mbak Kiki Saputri di sini menurut saya sangat mengejutkan sekali. Padahal kalau kita ketahui pada waktu lalu Kiki Saputri adalah pendukung dari Prabowo Gibran. Nah, saat ini bahkan dari pantun di situ terlihat merosting ya dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ya. Mulai dari anaknya naik, tapera, bahan-bahan pokok naik, pajak naik dan lain sebagainya. Nah, menurut saya di sini sangat keren sekali. Ya, walaupun sih mendukung dari Prabowo Gibran, mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, tetapi juga kita berhak mengkritik. Justru yang mendukung Prabowo Gibran dan bahkan Presiden Joko Widodo, ya itu adalah bentuk tanggung jawab, yaitu mengkritik. Ya kalau memang ada tapera tidak setuju ya dikritik. Seperti anaknya naik misalkan dikritik, menurut saya tidak masalah. Bukan berarti kita mendukung salah satu capres dan cawapres kita diam saja tidak mengkritik. Bukan, menurut saya itu adalah bentuk pertanggungjawaban dari Kiki Saputri pada waktu lalu mendukung Prabowo Gibran. Menurut saya seperti itulah. Di sini sangat keren sekali, apalagi dari jawaban dari komentar-komentarnya di sini menurut saya sangat keren. Kalau menurut saya sih di sini bahkan juga dikomentari oleh Raja Minyak Sampah. Di sini loh, bukannya Bu Kiki dukung mereka. Dukung bukan berarti diam aja dong kalau ada yang nggak bener. Lagi pula kan sekarang masih pemerintahan Pak Jokowi. Sekarang bukan waktunya siapa dukung siapa, tapi saatnya kita kawal kebijakannya. Oh, jadi kalau kita lihat dari balasan komentar di sini, menurut saya kalau besok di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran, nah baru didukung 100%. Kemungkinan seperti itu ya. Karena di sini lagi pula kan sekarang masih pemerintahan Pak Jokowi. Jadi bukan waktunya siapa dukung siapa, tapi saatnya kita kawal kebijakan. Ya kalau menurut saya sih, apapun pemerintahannya, kalau kebijakannya miring-miring, tidak sesuai track di situ, menurut saya semuanya berhak mengkritik, semuanya berhak mengawal. Kalau menurut saya seperti itu sih. Memang di sini sangat mengejutkan sekali ya. Kalau kita ketahui Kiki Saputri di situ sangat dekat sekali dengan Kaesang dan bahkan juga dengan Pak Prabowo Gibran. Bahkan pada waktu lalu juga setidaknya mendukung penuh, yaitu Pak Prabowo Gibran menjadi calon pemimpin penerus dari Presiden Joko Widodo. Apalagi juga program-programnya adalah ya setidaknya akan meneruskan kebijakan dan program dari Presiden Joko Widodo. Jadi disitulah kemungkinan ya, yang suka dengan kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo, yang suka dengan pekerjaan dari Presiden Joko Widodo pasti juga akan memilih Pak Prabowo Gibran. Kurang lebih seperti itu. Dari sini bahkan ada pemberitaan ya, pembelaan Kiki Saputri usai dicap munafik karena konten anaknya ikutan naik. Dulu dukung Gibran, kini malah beri sindiran. Padahal di sini menurut saya hal yang biasa sekali loh. Itu apa yang dilakukan Kiki Saputri menurut saya sangat biasa sekali. Anaknya ikutan naik, menurut saya biasa. Kalau memang benar ikutan naik, kenapa memang yang disindir Kiki Saputri? Bukan menyindir menurut saya, anaknya ikutan naik memang benar. Apalagi saat ini juga diisukan menjadi calon gubernur dan lain sebagainya. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Kiki ada benarnya juga. Tetapi menurut saya tidak munafik lah apa yang memang tugas dari Kiki Saputri itu adalah merosting ya, merosting siapapun, merosting yang didukung, merosting yang tidak didukung. Bahkan pada waktu lalu juga merosting Fadlison. Menurut saya hal biasa saja di situ. Nah, di sini dari kilat.com, Kiki Saputri angkat bicara setelah heboh konten sindiran anaknya ikutan naik yang diduga untuk Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Kiki Saputri dihujat hingga disebut munafik lantaran pada Pilpres 2024 ia menyuarakan dukungan ke putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Namun kini Kiki
Kiki Saputri justru mengkritik praktik dinasti politik yang saat ini tengah menjadi polemik di pemerintahan Indonesia. Kiki Saputri beralasan konten tersebut dibuat lantaran dirinya ingin mengawal kebijakan di pemerintahan. Ia mengatakan saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan dukungan kepada seseorang. Padahal juga menurut saya apa yang dikatakan Kiki Saputri pada waktu lalu menurut saya tidak hanya terkait putranya saja yang naik, melainkan kritikannya itu soal tapera, pajak naik, bahan pokok naik dan lain sebagainya, seperti juga kebobolan data. Menurut saya itu yang dikritik. Sangat banyak sekali loh, bukan sekedar anaknya saja, melainkan kenapa yang diangkat itu hanya anaknya naik, seperti data bocor misalnya di Kemenkominfo pada waktu lalu, seperti pajak naik lah, seperti data bocor, tapera dan lain sebagainya. Menurut saya itu yang dikritik. Kalau anak naik itu menurut saya ya hanya guruan lah, karena pada waktu lalu pada Pilpres ya semua orang sudah melihat. Di sini bukan waktunya siapa dukung siapa, tulisnya di akun TikTok Kiki Saputri pada 13 Juli. Istri Muhammad Khairi itu menegaskan jika ada sesuatu yang tidak baik di pemerintahan maka tugas masyarakat adalah mengkritiknya. Dukung bukan berarti diem saja dong kalau ada yang nggak benar, ucapnya. Kiki kemudian membuatnya pembelaan bahwa kritikan tersebut dilontarkannya di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Netizen menyayangkan aksi blunder Kiki Saputri tersebut. Ada yang mempertanyakan mengapa Kiki tidak kritis sejak awal pencalonan Gibran, sekarang calon wakil presiden. Ngeledek yang kritis dengan kata-kata andalannya siapapun presidennya tetap cari duit sendiri, kata sebuah akun. Ya seperti itulah. Jadi menurut saya manuver-manuver seperti ini, besok mendukung, sekarang mengkritik, menurut saya hal-hal yang wajar sekali ya. Setidaknya juga pemimpin itu memang harus menerima lah kritikan dari masyarakat, kritikan dari pendukungnya, kritikan dari yang tidak mendukung. Menurut saya itu harus diserap sebagai aspirasi, menurut saya seperti itu ya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Ella, gagal dapat kursi ya Mbak Kiki. Wah, kayaknya belum ngomongin soal kursi ya. Di sini dari Taro, bayarannya kurang dari yang disepakati ya. Ruwet bayaran macet nih. Kan tahu sendiri kelakuan artis-artis Indo banyak yang blunder dan munafik. Di sini kalau kata netizen, ngambek duitnya belum cair, ngambek sebelum dapat kursi, ngeles aja kayak bajai, baru pada nyadar emang si Kiki Saputri gandeng bilang gitu, kalah sama Marcel, kocak. Ya seperti itulah. Jadi di sini komentar-komentar dari netizen sangat wow sekali ya. Tapi kalau kita berpikir secara kritis, menurut saya apa yang dikatakan Kiki ada benarnya, bahkan juga sangat benar sekali. Yang dikritik Kiki Saputri bukan hanya sekedar anaknya naik dan lain sebagainya, melainkan ada tapera. Apakah Anda setuju ketika tapera naik? Pada waktu lalu juga banyak yang kontra, yang tidak sependapat dengan iuran tapera di sini. Misalkan pajak naik pada tahun 2025, pada waktu lalu juga sebesar 12% dikabarkan oleh Airlangga Hartarto. Apakah Anda setuju juga? Pasti juga tidak akan setuju. Seperti halnya juga pada waktu lalu soal pusat data nasional bocor yang dikritik oleh Kiki Saputri. Apakah Anda setuju? Pasti juga tidak akan setuju. Menurut saya apa yang dikatakan Kiki Saputri di sini benar, tetapi kok banyak yang mengkritik. Heran saya ya. Jadi pendukung jangan terlalu fanatik lah. Kalau ada yang tidak benar ya seharusnya dikritik, karena itu sebagai bentuk tanggung jawab yang didukung. Menurut saya seperti itu. Ya apapun itulah pada pilkada serentak besok supaya bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.